ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعن لدرجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقصدنا يا الله. تقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ووعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم بجاه سيد الوجود وببركة والكرامة أولياء الله الصالحين علماء الله العاملين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, shaimin, shaimat, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa disayang oleh Allah, puasa kita, ibadah kita semuanya mudah-mudahan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan pengajian kita masih di Mau'idhatul Thaniyah, di wasiat atau di nasihat peringatan yang kedua. Kita akan lanjutkan. Waman ishtaka
ala musibatin faqad syakani wa man istaka, barang siapa, man itu orang, barang siapa yang mengeluh, tidak menerima, mengeluh ala musibatin, atas musibah yang dialaminya, atas ketentuan-ketentuanku, atas musibah, atas apa yang terjadi pada dirinya, faqad syakani, maka benar-benar orang itu mengeluh kepadaku. Jadi apa yang terjadi kepada kita termasuk musibah, nah itu tidak boleh kita keluhkan. Kita tetap serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, ya, kita serahkan kepada Allah. Nikmat, ya, berupa musibah, itu ketentuan yang sudah Allah berikan. Mungkin di balik musibah ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Apa? Allah nyapora tu sana. Sakit yang kita derita misalnya, ada hadis yang mengatakan tatkala kita sakit, maka disitulah Allah mengampuni dosa kita. Semakin lama sakitnya, maka Allah semakin banyak untuk mengampuni dosanya. Berarti ada rahasia di balik sakit. Makanya apapun sesuatu yang ada dalam diri kita, ya, terima, karena itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak mengeluh atas apa yang kita miliki, semuanya larikan kepada Allah. Makanya ucapan yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, segalanya diberikan kepada Allah. Semuanya pujian, muji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, itu nanti semuanya akan diberikan oleh manisnya pemberian Allah. Kemanapun alhamdulillah. Di Lasem itu ada kiai yang karomah sampai dijuluki kiai alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap saat beliau tidak pernah keluar dari lisannya innalillah, tapi alhamdulillah. Maqamma tengki, beri banyak alhamdulillah, beri otang alhamdulillah. Jarang nih kah? Diberikan pangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai terkenal di Lasem ada kiai alhamdulillah. Julukannya gini, kiai alhamdulillah, ya. Tapi tidak ada kiai innalillah. Nyanyi innalillah. Ya, berarti ngangkep musibah malala. Jadi ini musibah dianggap pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilainya tinggi di hadapan Allah. Makanya tidak boleh mengeluh. Karena dibalik apapun yang terjadi, nah itu nanti Allah akan memberikan manisnya dari pemberian kita. Manisnya pemberian. Ya. Makanya banyak cerita-cerita tentang kisah-kisah ini semuanya banyak, ya. Ya, diceritakan, ya. Banyak, ya, bagaimana orang yang mengeluh atas kehidupannya, ya, mengeluh atas pemberiannya dan sebagainya. Nah, ini ada kisah, ada seorang yang hidupnya susah, ya. Beri musibah malah korang ekonominya, ya, seret rizkinya. Tapi dia rajin ibadahnya. Kemudian di tengah dia beribadah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya saya tidak disibukkan dengan pekerjaan saya, dengan kasab saya, cari nafkah saya, mungkin saya lebih istiqomah beribadah, lebih khusyuk kepadamu, ya Allah. Tidak usah banyak-banyak, ya Allah. Seandainya engkau setiap hari menjamin saya, ya Allah, kata orang yang ahli ibadah, cukup saya makan 3 potong roti, mungkin sudah beres semuanya dan saya bisa sempurna beribadah kepadamu. Loh, nikah. Jadi di tengah beribadah, ini tak terima. Jadi apa yang terjadi walaupun dirinya capek, nah dia masih meminta, mungkin saya hanya cukup 3 potong roti. Kalau engkau menjamin, pasti aku ibadahnya. Kemudian ibadah tambah sip, tambah bagus kepadamu, ya Allah. Jadi dia diberikan sosa ekonomi, mengeluh ke Allah. Perak minta ke nikah, minta cukup 3 potong roti. Akhirnya apa? Keluhan itu dijawab. Akhirnya tanpa sebab, orang itu tanpa sebab kemudian dipenjara, dimasukkan. Kalau sekarang di rutan, ya, di rutan, di penjara, dimasukkan di penjara. Sudah, di penjara itu dia tidak usah kerja
setiap hari mendapat 3 potong roti. Kemudian dia menangis kepada Allah, apa kesalahanku? Dan dia merenung, ya Allah, aku pernah tak menerima, tak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadaku. Aku pernah mengeluh atas ekonomiku yang seret, yang sempit ini. Aku pernah meminta hanya 3 potong roti. Ini sudah dijawab oleh Allah. Tak usah alakoh 3 potong roti. Nah, makanya tak boleh ngeluh. Tak alakohku. Yang berdenangi korongan. Kan tak nyaman kia. Lah, korong. Lah, tak usah lako. Tak usah lako. Jadi, apapun. Nah, di sana 3 potong roti. Lah inilah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari keluhan-keluhan itu. Ya. وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ غِنَائِهِ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ. وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَنِيٍّ, barang siapa manusia atau seseorang yang menemui orang kaya, dia bertemu dengan orang yang banyak hartanya, fatawadha'a lahu, dan dia merendahkan dirinya, ya. Dia merendahkan dirinya kepada orang kaya itu karena apa? Karena yaitu min ajli ghinaihi, karena kekayaannya. Orang ngormat kareng kaya, merendahkan dirinya sampai nunduk-nunduk kareng soki karena hartanya ini, bukan karena apa, tapi karena hartanya. Dia merendahkan dirinya, dia sampai begini karena hartanya, karena memandang hartanya orang sesoki kenika. Apa kata Allah? Dhahaba thulutha dinihi, maka hilang 2/3 agamanya. Na'udzubillah. Tak oleh abuk merendahkan ke orang soki karena hartanya. Diri kita dijual karena hartanya. Kan banyak nih. Oh, orang punya soki, punya hartaan, buduk nondu engki, sorondo. Kenapa? Hartanya banyak. Dhahaba thulutha dinihi. Dikatakan Allah. 2/3 hilang dari agama. Kan pas elang agama, Mas. Tak oleh. Berarti abak ni kan menghamba kepada harta. Kita merendahkan diri untuk harta. Tak oleh. Loh. Oleh karena itulah, tetap tak boleh kalau berpacu dengan fokus kareng soki karena hartana. Berarti pada nih kalian. Duk nunduk kareng soki terus nggak nikah kareng soki menghamba karena hartanya. Kok mau tak semak kajeria tak cair je. Lah, ini sama dengan itu. Dhahaba thulutha dinihi. Hilang 2/3 dari agama. Na'udzubillah. Moga-moga selamat sama Allah subhanahu wa. Ini namanya materialistis. Tak boleh kalau berpacu dengan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala ini segalanya, maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ke Gusti Allah. Diri ini boleh merendahkan diri ini hanya kepada Allah pada saat sujud. Selain Allah, tak oleh abad nikah merendahkan diri. Apalagi merendahkan karena kenikah. Karena apanya mana? Karena harta. Tak boleh. Abad nikah. Ngako abad nikah hina hanya di hadapan Allah. Mangkan mun asojud akoe. Ya Allah, abtina hina banyak tu saya Allah. Abtina manosa saya tak lebur asokor keajunan banyak tu saya Allah. Pada saat kita sujud, akui kehinaan kita. Lenika. Jarang abek ngakui kekurangan abek di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu, sujud itu tempat pengakuan kita bahwa kita hina di hadapan Allah. Tada artena kuleban panjenengan nih. Makanya jangan seakan sekali-kali kita menampakkan kehebatan kita. Dan nih lagi, jangan sampai merendahkan kita, membuang harkat martabat kita demi harta. Elang 2/3 agama. Kan eman pas agama pas lawannya agama pas nih lagi. Makanya tidak boleh. Nah, karena deki banyak pas orang menuhankan hartanya. Bahaya nih. Fir'aun ini, kenapa Fir'aun akhirnya dia mengaku Tuhan? Kan Fir'aun ngaku pangeran, Mas. Kenapa? Karena 400 tahun Fir'aun tidak pernah sakit dan 400 tahun rizkinya tidak pernah turun, atambu terus. Loh. Sayang kenapa?
merasa dirinya hebat. Engkau tak sakit, engkau racukin, berarti engkau dia saya paling hebat. Pas ngaku pangeran, pas ngaku soro sempuh pas ke rakyat. Lah, mangana kula ban panjenengan mun beri penyakit setung asokor. Apa berarti abak ni beni pangeran, abak ni lemah, abak ni tak punya kekuatan. Lah nika. Mun kula ban panjenengan beri rezeki misra pasang surut, naik turun, syukur ke Allah. Karena apa? Abak ki buto Allah. Lah nika. Nika Firaun nika. Kula maca nang sarah hikamnya Mbah Saleh Darat ya. Seorang ulama dari Semarang. Dari darat kota darat Semarang nih ada. Nah, beliau nikah napa gurunya ulama di Nusantara, termasuk ulama-ulama Makkah banyak belajar ke beliau. Ini Kiai Haji Saleh Darat, termasuk guru Al-Qur'annya siapa? Raden Ajeng kita Kartini. Ibu kita Kartini ini ajar ke beliau. Loh nikah. Ajar ke beliau nikah. Nah, makanya kenapa motonya Raden Ajeng Ibu Kartini apa? Habislah gelap, terbitlah terang. Dari kama minat dulumati ilan nur. Alat Al-Quran nikah. Karena kenika santrena Mbah Saleh Darat. Nah, kula punya fotonya, gambarnya Ibu kita Kartini yang asli. Apa masih asli yang dipertontonkan? Beda dengan buatan Belanda yang tersebar di kita itu buatan Belanda. Napa? Ngaku tusuk konde, agelung. Kan agelung foto saya beda kan. Padahal fotonya enggak pakai jilbab. Dulu tak ada jilbab model mangken, pakai kerudung. Saya punya. Memang sengaja orang-orang Belanda itu merekayasa semua. Loh, karena musuhnya orang-orang Belanda. Lah nikah. Jadi saya tersebar ke mangket nika, saya punya nika, kula ki kana SD kita mau buku anona. Oh ngak ria. Seakan-akan tandi agama Raden Ajeng kita, padahal beliau nika ajar Al-Qur'an kak Syekh Saleh Darat. Coba bayangkan. Lah nika coba. Ahli Al-Qur'an makanya habislah gelap terbitlah terang dari ayat minat dulumati ilan nur. Lah kenika ada kula punya fotonya kenika angku jilbab ngode ki ya. Saya sampai ke kita kan ngangku tusuk konde kalau seakan-akan merah nggak keruah malolo merah lah ini penting ya. Saya baca jadi Fir'aun karena tidak diberikan pasang surut kehidupannya orang masa hebat. Makanya kula ben panjenengan diberi sakit beto apa syukur karena abek lemah apa nih sakit lebih biasa cengkeh nikah abek din Allah. Makanya bersyukur ya, bersyukur di balik kenikah hartanya tak pernah surut. Korun coba korun gara-gara hartanya meningkat bunyak kekepi sampai korun nikah pas sombong bas lah coba dengan hartanya coba lah nikah. Sampai tak percaya oleh kan Nabi Musa. Padahal korun kini kan minta tua kan Nabi Musa. Loh. Kan makin banyak yang berjiwa-jiwa korun. Minta tua kau ulama kak kiai tidak sukses. Engkau minta siang malam malako. Padahal arwah beri amalan men kiai kini. Pada ben korun kenika. Awalnya korun tak punya harta, mendekatkan Nabi Musa. Nabi Musa, saya harta saya tidak ada, saya tidak bercukupan, saya sederhana, saya kekurangan Nabi Musa. Tolong doakan aku kepada Allah Nabi Musa, kau orangnya Allah Nabi Musa. Itu akibat Musa, lancar rezekina. Tiloh oki, jangan sapang kok cak benih karena Musa ya. Lah, makin banyak orang melupakan jasanya. Tak oleh. Ini kan nggak korun bas. Ada orang masa hebat dengan hartanya semuanya bas. Berharta. Nah, makanya ini penting apapun yang terjadi. Nah ini jangan sampai kita merendahkan diri kita untuk harta. Nah, jangan sampai detik orang syahubut dunia. Kenapa? Kemarin sudah diingatkan. Karena nanti ada di akhirat lah. Jangan sampai detik orang syahubut
dunya. Muka-muka Pak selamat tasar Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa man lam wa man latama wajhahu ala mayyitin faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bihi. Nah, ini kan boleh tak boleh. Kata Allah, wa man latama wajhahu ala mayyitin, barang siapa yang memukuli wajahnya, barang siapa seseorang yang memukuli wajahnya karena kematian seseorang, nah, tak narema, napa nyamana, susah, napa duka, misalnya binina, anakna, terus orang yang disayangnya mati, kemudian memukuli wajahnya karena penyesalan dan karena napanya mana tak ada rema pokok akan kematian. Kan bodoh bereng-bereng gak bisa. Memang sayang, tapi jangan terlalu. Apa kata Allah? Barang siapa orang yang memukuli wajahnya karena kematian seseorang, faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bihi, maka dia sama dengan dia mengambil tombak mengajak berperang kepadaku. Ngalak tombak mbian. Jadi mbian mun tak narema bodoh orang se napanya mana mati keluarga napa sekolmo tibi kayak tidak menerima, nikah sama dengan ngambil tombak aperanga ban pangeran. Coba dapat tak canggolang aperanga ke pangeran aperanga selte wila lober pun aperanga ngalak tombak. Kan rekan tak nerima dek ka Gusti Allah, padahal kematian itu semuanya datang dari Allah. Cakna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un ni kabali dek ka Gusti Allah. Lah itu. Tidak usah nangis-nangis, tapi yang dimaksud ria nangis berlebihan. Nikah penyesalan berlebihannya mana seorang yang disayangi kikan susah tidak menangis, tapi pabeli, biarlah itu semua milik Allah. Jangan apa? Terkait tangisi tak kira udik boleh. Tekak pun ngani tak kira udik boleh. Lah, kenapa? Pasrahkan kepada Allah. Karena mati hidup semua milik Allah. Din Allah. Manusia ni kan berak narema. Saya mau mati, saya mau di Allah. Serah aki. Cakna ikrar malolo sapen fajeng. Berapa fajengah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi nikah. Maka nak baca mana fajeng ke nikah. Coba berak langsung Fatihah. Baca ke nikah. Ke nikah satu ikrar dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang tak baca sekali je. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat abtina, ibadah abtina, odi abtina, mati abtina lillah. Keangkui ajunan ya Allah. Israki ke Allah kata satu jana. Nah itu ya. Makanya kematian ini semuanya lah datang dari Allah. Tak usah berlebihan. Nangis, bersedih biasa. Berduka. Yaman beda orang mati apaan bas nyarngingi kan. Apa mati. Ya tak mati beres jadi berarti lagi. Ya biasa. Man beda bini na mati pas alhamdulillah tang bini mati. Dipertanyakan jadi berarti ngobu jadi lah. Gila ya boleh. Nah mati. Tahu leng lain makom lagi. Man beni makom ngak kela. Engki mun kiai kela. Kiai alhamdulillah apapun apa alhamdulillah kakapi lain. Kan pas baan ni kan ada orang mati alhamdulillah pas boleh datang ke na mati mati alhamdulillah torkop alhamdulillah padahal ya benar ke kapi moci ka Gusti Allah karena cek mati ni kadiin Allah tapi karena pun kapra nang masyarakat pun mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abali kekapi ke Gusti Allah. Karena abali, ya ayo pabali ke Allah. Makanya mun beda orang mati, kulubun panci dengan rendung. Ya Allah, ajunan pun montut ya Allah. Taretan abdina, saudara abdina. Keluarga abdina pun montut ya Allah. Berarti ajunan kau besar ya Allah. Apa yang mau kita andalkan? Tatkala seorang yang mati. Sobung pun. Kekuatan kita nolak. Ayo makin. Orang yang punya kuasa kekuasaan. Fir'aun bon. Fir'aun
ngaku pangeran, Fir'aun ngaku pangeran, mati kok. Nah, ayo bareng makan tak kuasa berarti kan. Mun orang kuasa kan do tengah malaikat maut apa maut batak mas. Bisa? Tak ada, tak bisa aja. Muncul kuasa dengan hartanya, korun. Cengkorun mati cecek hartana nih. Muncul kuasa, malaikat maut do tengah kan esogok. Ya malaikat maut duem. Oh iyalah kasoon. Ontong malaikat maut tak materialistik. Pun materialistik kan esogok kan ada tak teti je mati. Ontong ni kan malaikat maut tak pada sifat taban manusia. Pun pas malaikat pada pun sifat manusia kehartaan ada. Oh, tergantung uangnya kan. Mun si banyak tak mati-mati je aja. Mun si talpos mati je. Lah nika ontong malaikat tak pada sifat ta. Mun pas pada pun sifat manusia. Oh, jadi ya saya repot nyogok malolo jadi aki. Lah oleh karena itulah ayo makin sadar diri semua apa yang terjadi ini semuanya takdir dari Allah termasuk kematian. Makanya kula pun panjenengan napa nyaman cuk sampai abek nika tidak menerima apapun yang terjadi. Bukan apapun seraki ke Allah termasuk kematian. Jangan terlalu berlebih ketika berduka. Maka namun bodoh orang mati cukup kinangis mari ketika langsung pabeli pas ke Allah tua terus pas. Kelpon ya Allah kak dinto pon din ajunan abtina nyerakin ke ajunan fatihai terus menerus pas teruslah ke nikah. Lah berarti nyaman nyeraki kan beres jeung din Allah pabeli. Pada macam encem nyaba ni kan ngincem bukan hak milik kita napa hak pakai. Ibarat nikah hak pakai. Tunya nikah hak pakai, nyaba nikah hak pakai din Allah. Mun la siandi yo minta yo bagi pada ngontrak kula pun panjenengan. Ngontrak benih hak milik, kontrakan hak pakai. Pas datang kontrakna. Dok assalamualaikum waalaikumsalam. Napa makan jawaban? Boh. Hari masa kontrakan tak ada lah beri le. Boh terus yo nying lah. Boy perpanjangan, ya nak mana perpanjangan, perpanjangan, mantai perpanjangan, ya enggak. Nah, leni kan. Nah, kini ke kematian tak bisa perpanjang, bisa kia perpanjang bisa, tapi kini ke hak prerogatif Allah bisa. Anapa? Mak bener nyoon tawil umur, nyoon lanceng umur bisa kini ke nyoon perpanjangan, tetapi kini ke tergantung siapa? Tergantung Allah. Percajen je kakula panjenengan. Pada kan orang mun ngontrak, perpanjang be tergantung. Dan sing ngontrak ya lala, pak kontrak ke orang lain apa? Lat telat malolo jera majera. Lah, kan pas tak percaya jangan pas lecek kadang pas lecek siandi pan. Bo enten kini kayak tempatan nanti bi. Padahal je tahu arwah jarang majer lah mari nyari kontrakan lain lah oleh minta keringanan tapi itu hak prerogatif Allah. Makanya aku leban panjenengan anyoon kan ya Allah terlanceng umur terbarokah oleh bisa kenika tergantung Allah mun Allah ke iyalah jadi tulus kang kok jadi beri perpanjangan. Tapi deki antila pun dapat tak bisa perpanjangan manolo jira enjak lah ada betul salah tak beri perpanjangan mati mas lah nikah. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan mangken sadar diri apapun yang terjadi pada kita itu semua takdir dari Allah termasuk kematian. Maka namun beda kematian nikah semuanya harus merenung cak nikah bekal mati. Kemarin sudah dibahas ya. Tatkala sudah ajal datang kematian, loh nikah kula pun panjenengan kotu. Napa? Abok mempersiapkan diri karena dekien bekal etanya ben malaikat mungkar ben nakir nengkak mah neng kopuro. No ni penting nikah. Oleh karena itu kula pun panjenengan nikah para tentretan dekiknya pakina berema ketika etanya ben malaikat mungkar ben nakir anika sebisa aja jawab setepak sesepak lenika muka parengan na abe selamat itu nyana selamat akhirat ta kong langkong deki waktuna syakaratul maut muka husnul khatimah manggana bede tua berema
gini ka baca gini ka. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma hawwin bakam pangaki ya Allah. Bektona aba abtina sakaratul maut. Katua gini ka patati prioritas ki. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan beda kan tua kan nika. Tua salamat, tua sekona, tak ning wong buang kenika lengkap kenika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Loh, salamat dalam agama. Kadang babaan salamat itunya tapi tak salamat agama. Salamat ekonomina tapi kadang agama tak salamat. Anapa mak salamat? Tak wajeng. Tunya na banyak king tak salat, tak apa-asa. Berarti tak salamat dalam agama. Loh mangkana? Katua kan iki. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Loh, anapa? Nyoon afiyah, nyoon keselamatan, nyoon kesehatan jasad abdina. Ya. Wa ziyadatan fil ilmi, nyoon tambahi ilmu abdina. Wa barakatan fil rizki, nyoon pabaraka rizki abdina. Lah kini kan. Ambian seandainya tak andi tua lain, atua kini kan lengkap. Lah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Katua kini kan. Kadang disingkirkan loh. Buat apa artinya? Tunya no bunyon kabunya. Tila mati kek cekekan. Tila mati ya. Tak bisa. Loh, kenapa? Kenika saat sakaratul maut, tatkala kita mau mati, tersenyum. Oh, udah kemarin kan pernah bercerita Habib Hasan yang pemilik Majelis Nurul Mustafa nang Jakarta kan. Waktu mati dalam keadaan selesai sholat duha, masih berwirid, masih punya wudu, pas tersenyum wafatnya. Aduh, ahli sholawat, husnul khatimah, tante-tante kan nika. Abang kena ku wudu kan, lah nika. Lah Imam Muslim nika, Imam Muslim tak bisa. Nah, anika singarang kitab napa Muslim. Nika di detik-detik wafatnya saya beberapa hari saya mau ngarang kitab dulu, jangan masuk. Cek masuk ya. 10 hari napa sana Pak are, kemudian masuk mata keluar 10 hari etengku ternyata wafat dengan memegang penanya ngarang kitab sesemangkin Sahih Muslim yang kita baca. Apa caanku tekuan kan ku besar. Mati dalam keadaan ngaji, mati dalam keadaan salat, sujud ku besar. Niki muka aba dekian husnul khatimah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد